Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi saat ini kita bertemu dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Ishak Yohanes Sebastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Penil Kampung Kolam, Mupal Sumut Aceh. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan, kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di hari ini, kami akan mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapa, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mendengar serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat 8 sampai dengan 13 yang menyatakan demikian. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita diperhadapkan dengan banyak pilihan. Salah satunya adalah apakah kita mau hidup baik atau mau menjadi orang bebal. Dalam perikop ini, Amsal mengungkapkan bagaimana sikap orang dalam menjalin persahabatan. Menurut Amsal, ada orang yang suka membangkit-bangkit perkara. Dengan kata lain, orang ini suka membangkit-bangkit masalah di masa lalu. Pada umumnya, yang diungkit-ungkit adalah hal-hal yang jelek, hal-hal yang menyakitkan, dan juga dalam hal pembicaraan, orang ini lebih suka untuk menceritakan kembali hal-hal yang sebenarnya sudah
diselesaikan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang demikian menurut Amsal adalah orang yang tidak bisa bersahabat dengan baik. Justru sebaliknya, orang yang demikian itu dapat menceraikan sahabat karibnya. Persaudaraan yang tadinya baik, persaudaraan yang tadinya akrab, sekarang menjadi terpisah. Lalu apa yang dimaksud dengan orang yang menutupi pelanggaran? Bapak Ibu, ini bukan berarti menyetujui pelanggaran atau kesalahan. Dan juga bukan mendukung hal-hal yang tidak benar. Yang dimaksud adalah ketika sahabat itu melakukan kesalahan dan sudah diselesaikan, maka ada pengampunan di sana. Maka semua masalah itu sudah selesai. Kemudian di ayat yang ke-10 dikatakan, suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Bapak Ibu Saudara, mengapa orang bebal tidak bisa sadar? Karena orang bebal tidak suka pengertian. Tidak suka kepada pengertian. Mereka hanya suka membeberkan isi hatinya kepada orang lain. Maka dikatakan di sana ada 100 pukulan. 100 pukulan menyatakan betapa banyaknya pukulan itu. Namun apa yang terjadi? Di sini Amsal melihat bahwa pukulan itu sama sekali tidak mempunyai dampak apapun. Karena ia tetap menjadi orang yang bebal. Nah, hal ini ada pada manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa melanggar perintah Allah, maka manusia tidak mampu untuk tidak melakukan dosa. Karena itu Salomo mengatakan, orang durhaka itu hanya mencari kejahatan. Artinya, memberontak. Dia hanya melakukan kejahatan dan memberontak kepada Allah. Arti kata memberontak itu adalah seorang manusia yang dalam setiap kesempatan berusaha melawan Allah dan perintah yang Allah tetapkan, atau sesuatu yang berlawanan dengan mereka, itu akan mereka tentang, itu akan mereka lawan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Salomo mengatakan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Nah, utusan yang tanpa ampun ini merupakan penghukuman dari Allah. Jadi bila Amsal mengatakan lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya, itu disebabkan karena orang bebal
tidak dapat dinasihati sedikit pun. Dia menganggap nasihat itu hanya menyudutkan dirinya. Meskipun dia tahu hal yang dia perbuat itu adalah salah. Namun dia tidak pernah mau berubah. Bahkan dia membalas orang yang menegurnya itu dengan kata-kata yang lebih pedas lagi. Itu sebabnya di ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, maka kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sikap yang tidak tahu berterima kasih. Orang yang tidak mengenal Allah pun sangat membenci sikap ini. Apalagi kita, orang percaya yang mengenal Allah. Karakter seperti ini harus dihindari oleh orang percaya. Kenapa saya katakan harus dihindari? Karena Tuhan Yesus memberikan perintah yang berbeda kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Untuk orang yang berbuat jahat kepada kita saja, kita diperintahkan untuk mengasihi, apalagi kepada mereka yang berbuat baik. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Amsal 14 ayat 33 mengatakan, hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Orang bebal juga mempunyai pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dimilikinya adalah pengetahuan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Pengetahuan yang bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin menjadi orang yang hatinya penuh hikmat, harus didahului dengan hati yang berpengertian akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan dan perkataan Tuhan itu terus menegur kita agar kita tidak menjadi bebal. Dan karena kasih karunia Allah, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu berbuat yang baik di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, cobalah Bapak Ibu renungkan perjalanan kehidupan yang kita jalani saat ini. Begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita mencoba untuk merenungkan perjalanan hidup kita dan kita meyakini bahwa begitu besar cinta Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, oleh karena itu marilah kita berusaha agar kita tidak terjebak dalam perbuatan si jahat itu. Kita harus selalu berdoa agar kita dimampukan oleh Tuhan untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendaknya, untuk tidak berlaku seperti orang bebal, karena Tuhan akan menuntun kita
agar kita menjadi bijak dan bisa menerima nasihat dan mengerti segala rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kepada kita diberi kuasa untuk mengalahkan kejahatan. Dikatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Untuk itu, marilah kita tunjukkan kehidupan atau pola hidup yang berbeda. Kita tampil beda. Kita tampil sebagai orang yang berpengertian, supaya kita bisa mengerti dengan baik maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita mengerti dan berjalan pada tuntunan Tuhan dalam hidup kita, maka kita dapat memberikan buah yang baik dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan. Dan dengan demikian dari hidup kita orang bisa melihat bahwa kita senantiasa hidup takut akan Tuhan. Dan kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lakukan firman Tuhan ini agar kita bisa menentukan pilihan yang tepat. Dengan demikian, pilihan itu menentukan jalan hidup kita. Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengambil keputusan yang terbaik, yaitu hidup sebagai orang yang berpengertian agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus ketika kami boleh menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami saat ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Agar kami dapat menentukan pilihan yang tepat, yaitu kami hidup baik, kami hidup berpengertian, agar kami mampu untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengawali aktivitas kami di pagi hari ini, agar apapun yang kami kerjakan, agar apapun yang kami lakukan, kami selalu menunjukkan kebaikan itu, agar lewat sikap kami nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Berkati semua aktivitas yang kami lakukan dalam satu hari ini Tuhan. Biarlah yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, agar dengan demikian nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Pekerjaan kami yang akan kami lakukan, kami mohon Tuhan juga berkati, agar di balik semuanya itu Tuhan boleh memberikan berkat Tuhan di balik pekerjaan yang kami jalani saat ini. Sehingga dalam hidup ini kami tidak kekurangan, tapi kami senantiasa dicukupkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau juga memberkati akan program Morning Call dan Night Call GPIB yang boleh dilakukan setiap hari. Agar dengan program ini orang boleh mengenal Yesus Kristus
dengan baik dan benar dari setiap firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga lewat firman Tuhan itu mereka boleh diberkati untuk senantiasa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Bapa atas kesempatan ini yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Ampunkan salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja melawan pada kehendak Tuhan. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar dengan demikian kami boleh selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Doa ini yang menaikkan kehadiran-Mu yang kudus dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan dan doa-doa kita yang kita sudah naikkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi.